Gama itu artinya aturan, sehingga ada serat asmara gama. Gama itu aturan, asmara gama berarti aturan bermain asmara. Ada negara Kertagama, ya. Negara yang makmur dan selalu berjalan sesuai aturan. Negara Kertagama, negara ya negara. Kerta itu makmur, gama aturan. Jadi sebuah negara yang penuh kemakmuran dan semua rakyatnya berjalan sesuai dengan aturan. Tanpa harus ada paksaan, tanpa harus ada perintah, tanpa harus ada larangan. Itulah esensi ajaran Jawa. Rahayu. Rahayu sagung dumadi. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, beberapa waktu yang lalu viral dan terjadi pro kontra tentang pernikahan anjing. Sementara di sisi lain, bangsa kita ini juga membingungkan. Ada pernikahan anjing pro kontra, ribut. Oh, katanya anjing kok ada upacara pernikahan katanya. Ya. Tetapi di sisi lain, ketika ada sebuah perkawinan manusia hanya karena beda agama, ini juga diributkan. Bahkan akhirnya saat ini negara Indonesia ini tidak mau melegalkan pernikahan beda agama. Padahal sebelumnya ini pernikahan beda agama ini diakomodir oleh negara. Salah satunya adalah bagaimana pernikahannya bintang film Lydia Kandu dengan Jamal Mirdad. Tapi setelah itu negara tidak mau mengakomodir, pemerintah tidak mau akomodir, sehingga akhirnya banyak orang yang melakukan perkawinan yang beda agama, ini cenderung akhirnya mereka nikahnya di Singapura, ya. Mereka nikahnya di perkawinan di mana? Di Australia, ya. Sehingga kita akan coba bahas saat ini. Kenapa bangsa kita cenderung ribut dengan hal-hal semacam itu? Sebenarnya kita ini bangsa apa kita ini? Nah, ini di studio, di Sanggar Budaya Raket Prasojo. Nah, ini Sanggar bukan studio, sehingga kadang-kadang suaranya agak pecah ya. Kalau studio itu kan kedap suara, nah, sehingga para pemirsa mohon dimaklumi kadang-kadang kalau ada suara di channel kita kadang-kadang kurang begitu fokus ya. Tapi sudah dimaksimalkan dengan peralatan yang ada oleh kameramen atau admin kita Mas Puji Waluyo. Nah, ini di Sanggar Budaya Raket Prasojo ada beberapa anggota kita yang kumpul untuk mewakili pemirsa bertanya atau mengeluarkan unek-unek. Tapi kalau pemirsa masih juga merasa belum terwakili, ya silakan bertanya atau sampaikan unek-unek di kolom komentar. Nah, ini mau dimulai siapa dulu? Oh, Mas Bakti, silakan Mas. Yang saya pertanyakan, Romo, Yeah. Nah, perkawinan beda keyakinan atau agama itu apa memang diperbolehkan secara adat, tradisi ataupun kepercayaan di Nusantara ini? Ya kan? Karena selama ini ya kan sering sekali itu jadi bahan isu, juga sering jadi bahan pembicaraan bahwa perkawinan beda agama ini tidak pantas atau apa. Padahal negara kita ini kan konstitusinya berdasarkan Pancasila kan, bukan negara agama. Nah, sementara agama sendiri kan ranahnya sebetulnya kan ranah privat ya atau pribadi ya. Nah,
kenapa kok sampai intervensinya terlalu dalam begitu? Ya, ya. Ya kan, karena orang melakukan perkawinan atau mencari pasangan hidup itu kan termasuk hak asasi yang paling mendasar. Ya, ya kan. Nah, itu saja Romo. Ya, terima kasih Mas tanyakan. Bakti. Nah, itu Mas Hadi, kan. Rahayu Romo. Ya, Rahayu Mas Hadi. Ya. Ingin saya tanyakan mulai kapan pernikahan beda agama itu tidak diperbolehkan Om? Ya. Kan sampai sekarang pun pernikahan beda agama kan kalau di masyarakat itu memang agak sedikit tabu. Ya. Itu dulu. Ya, terima kasih Mas Hadi. Mas Anton. Ya. Rahayu Romo. Ya, Rahayu. Mengenai perkawinan beda agama, yang mengapa kok diributkan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. ya. Itu aja Romo, mau penjelasannya. Ya, terima kasih Mas Anton. Nah, para pemirsa, kita mencoba memilah ya kata pernikahan dan kata perkawinan. Karena selama ini masyarakat kita, bahkan juga kurang ajarnya itu, kalau kita googling di kamus bahasa Indonesia, ini saat ini pengertian pernikahan dan perkawinan itu terbalik gitu loh. Mereka mengartikan namanya perkawinan itu sesuatu yang rendah katanya, yang bertemunya kelamin laki-laki dengan kelamin perempuan katanya. Ini juga perlu kita luruskan gitu loh, karena perkawinan itu dari kata kawin, dari bahasa Jawa kuno, kaawin itu artinya adalah boyo, sehingga suatu upacara perkawinan adalah upacara dalam tradisi budaya Jawa untuk memboyong seorang pengantin perempuan oleh pengantin pria. Ini melewati proses upacara yang luar biasa, yang panjang. Di video kita yang lain sudah kita bahas juga ini proses upacara perkawinan. Sehingga karena dasar dari kata kawin dari bahasa Jawa kuno, sehingga di undang-undang negara kita ini juga bunyinya undang-undang perkawinan, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Sehingga kita juga heran, ini ada oknum tertentu, pihak-pihak tertentu yang mencoba menggiring mindset masyarakat seolah-olah kata kawin itu kata kotor. Kata kawin diperspektifkan, diasumsikan kata-kata kotor, kata-kata rendahan. Dan mereka mengangkat kata nikah seolah-olah kata nikah itu lebih tinggi derajatnya dengan kata kawin. Ini mirip yang pernah kemarin kita bahas antara kata puasa dan siam. Setelah kita bedah, ternyata kita menjadi tahu ternyata puasa itu berbeda dengan siam. Bahkan kalau kita kaji secara keilmuan, kata puasa lebih unggul daripada kata siam. Begitu juga dengan ini kata kawin ini. Karena kawin ini adalah sebuah upacara ya. Upacara perkawinan adalah sebuah upacara yang sangat terhormat. Bukan sekedar seks intercourse. Bukan hanya sekedar misalnya menjadi makna kotor, makna misalnya porno, masuknya kelamin laki-laki ke kelamin perempuan. Bukan itu perkawinan. Bahkan rangkaian upacara perkawinan itu sangat panjang, mulai dari nakoke ya. Setelah itu ya nakokne itu congkokan. Setelah itu calon besan memberi jawaban ya. Setelah itu ada upacara nyantrik dan sebagainya. Nah, saat ini salah satu
penyebab angka perceraian tinggi karena tidak upacara perkawinan itu banyak yang dilewati dan tidak lagi sakral. Jadi umpamanya nakokne itu dengan congkokan, sehingga orang tua yang bersangkutan tidak boleh langsung nakoke, menanyakan. Tidak langsung lamaran, nakokne dulu. Nggak bisa langsung lamaran. Secara logika itu wong ditakokne aja belum, diterima aja belum kok langsung dilamar gitu. Upacaranya panjang. Dan juga ada prosesi yang dihilangkan yaitu nyantri. Nyantri ini adalah setelah nakokne dan semuanya clear. Calon pengantin pria sebelum memboyong calon istrinya ini nyantri ke calon mertua selama biasanya tuh 8 dino 35 hari. Di situ adanya sebuah adaptasi, penyesuaian antara si calon menantu laki-laki kepada keluarga besar calon istrinya, penyesuaian calon mertua kepada calon menantu laki-lakinya dengan masa 35 hari selapan itu. Sehingga penyesuaian ini baik, sehingga kalau tidak ada acara ini ya, tidak ada prosesi nyantri ini, langsung lamaran, langsung upacara perkawinan, tapi kadang-kadang upacara perkawinan juga tidak pure Jawa, murni Jawa, akhirnya banyak perceraian. Kenapa? Karena tidak ada penyelesaian. Oh, ternyata karakter sang menantu begini, karakter keluarga mertua begini. Tidak ada adaptasi. Ini akhirnya menjadikan angka perceraian tinggi. Sementara kata nikah ini dari bahasa Arab artinya apa? Seks intercourse atau penetrasi. Sehingga kemarin ketika ada viral dan kebetulan ya di kata-kata yang viral tadi di TikTok atau apa itu ya, ini disebutnya bukan perkawinan anjing tapi pernikahan anjing. Jadi kalau menurut saya ini tidak melecehkan budaya Jawa karena yang dipakai kata pernikahan anjing gitu loh. Secara logika masih dibenarkan karena kata nikah tadi kan seks intercourse, penetrasi. Dan itu di situ kan memang ada penetrasi toh antara kelamin pejantan anjing dengan betina gitu loh. Kan benar itu. Seks intercourse pernikahan gitu loh. Sehingga bagi orang-orang yang wawasannya kurang luas, termasuk kemarin itu ada salah satu dari ketua Pambioworo Indonesia katanya mensomasi harus minta maaf no. Sehingga waktu saya ngobrol dengan Pambioworo Kraton Kasunanan Surakarta, Mas Yus atau Kanjeng Budoyo, ini kita diskusi gajeng dan kita sepakat itu tidak termasuk penistaan atau pelecehan budaya Jawa. Toh yang dipakai kata pernikahan kok di situ, bukan perkawinan, bukan polokromo. Kan yang dipakai katakan pernikahan, dan itu benar loh pernikahan anjing itu, karena di situ memang ada prosesi seks intercourse nantinya, ada penetrasi di situ. Di sisi lain, ya, kalau kita cermati ya, dalam upacara perkawinan Jawa, umpamanya upacara panggi, karena sebelum agama itu sebelum pemerintah Orde Baru memunculkan undang-undang setiap warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Dulu kan masyarakat kita tidak ada proses akad nikah, itu tidak ada proses akad nikah, bahkan cenderung di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu kalau saya baca ini banyak mengakomodir budaya Jawa. Banyak mengakomodir budaya Jawa malahan.
dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 tersebut gitu loh. Nah, dulu sebelum munculnya itu di budaya Jawa dua orang beda lawan jenis dinyatakan suami istri adalah dengan upacara panggih. Nah, dalam upacara panggih ini kan memakai gending-gending yang semuanya itu simbol-simbol hewan. Umpamanya ketika sebelum panggih itu kan para tamu berdatangan untuk memberikan restu dan menjadikan saksi perkawinan antara si A dengan si B. Gendingnya apa yang ditabuh? Gending talu yang ditabuh adalah kebo giro. Nah, kebo giro ini kan jelas nama hewan loh, kerbau gitu. Kerbau digiring, nama hewan gitu loh. Terus setelah itu ada gending dirodo meto. Ya. Ini kan nama hewan juga, gajah gitu loh, dirodo meto. Terus ada lagi pas panggih ada gending mongang dan kodok ngorek. Nah, coba kita renungkan. Barangkali yang di kota ya nggak pernah tahu ya suaranya kodok ngorek. Kodok ngorek itu indah loh. Membentuk musik alam tersendiri loh. Konser alam tersendiri loh. Apalagi pas musim penghujan di desa, wow, indah itu. Konser alam tersendiri. Nah, kan terus akhirnya ketika pas panggih itu para sastrawan, para ahli gending Jawa ini menciptakan gending namanya kodok ngorek. Ini kan nama kodok itu kan katak itu. Ya. Ini kan nama hewan juga. Loh, dalam sastra Jawa banyak kok menggunakan nama-nama hewan. Kenapa kita harus merasa dilecehkan ketika terjadi ada upacara pernikahan anjing gitu loh. Dan yang mensomasi, yang saya herankan tuh ketua Pambioro lagi. Kok seolah bagaimana gitu rasanya gitu loh. Nah, kodok ngorek ini kan gambaran. Jadi ketika katak ini saresmi ya, ini kan dengan lantunan suara indah gitu loh. Sehingga sebuah perkawinan adalah sebuah upacara yang indah, yang sahdu gitu loh. Nah. Sehingga di situ ada gambaran kodok ngorek. Sehingga kalau kita semua melakukan upacara perkawinan, ya seharusnya upacara kita ini betul-betul sadu, betul-betul indah. Bukan sekedar seks intercourse, bukan sekedar transaksi. Transaksi seorang laki-laki membeli wanita untuk seks intercourse dengan senilai sekian rupiah. Nah, ini kan yang harus dipahami di situ gitu. Sehingga dalam ajaran lain yang menyebutkan adanya suatu pernikahan kan cenderung seperti ada sebuah transaksi jual beli gitu. Berbeda dengan upacara perkawinan, syarat dengan nilai-nilai kehidupan yang luar biasa. Nah, kenapa kok yang jadi pertanyaannya Mas Bakti Sugiono, apakah di dalam budaya Jawa ini perkawinan beda agama itu diperbolehkan? Ya, sangat diperbolehkan. Karena di dalam budaya Jawa kan tidak mengenal agama administrasi. Budaya Jawa tidak mengenal perkawinan budaya Jawa tidak mengenal agama dalam bentuk administrasi.
pada masa kerajaan Majapahit ya, ini disebut Gomo Budi ya. Jadi makna agama sendiri itu kan saat ini kan rancu gitu loh. Agama dalam perspektif budaya Jawa ini bertolak belakang dengan kata agama dalam perspektif bahasa yang berkembang saat ini, yang diambil dari bahasa Yunani gitu loh. Kalau perspektif agama yang berkembang di masyarakat saat ini, tidak, agama kacau, sehingga mereka berpengertian orang yang beragama seharusnya tidak kacau, penuh dengan tatanan, penuh dengan aturan. Tetapi agama dalam perspektif budaya Jawa malah terbalik. Itu tidak, agama itu aturan. Berarti orang yang beragama tidak beraturan, kacau. Dan ternyata perspektif Jawa lebih benar, karena saat ini kan orang-orang beragama banyak yang kacau malahan. Timbul konflik di mana-mana. Hanya beda agama dia rela memusuhi saudaranya sendiri. Di Timur Tengah kacau, konflik terus-menerus. Di Indonesia ini jangankan beda agama, agamanya sama, beda aliran, konflik. Ternyata kan perspektif Jawa malah lebih mendekati fakta. Sehingga kalau ada pemirsa yang komentar, wong beragama aja aparat negara kita ini sudah banyak korupsi, apalagi tidak beragama. Wow, jawab saya, malah tidak beragama tidak akan korupsi malahan. Kenapa? Orang-orang yang tidak beragama cenderung berprinsip apa? Hidup itu siapa menanam akan menuai. Tidak ada proses transaksi gitu loh. Melakukan kejahatan, melakukan korupsi ini dosa. Tapi kalau uangnya nanti untuk disumbangkan ke lembaga-lembaga agama karena dapat pahala, akhirnya kan ada transaksi. Sehingga di aku itu tidak negara-negara yang memakai konsep agama malah nilai korupsinya tinggi. Angka korupsinya tinggi gitu loh. Nah, di zaman kerajaan Majapahit ini gama itu artinya aturan, sehingga ada serat asmara gama. Gama itu aturan, asmara gama berarti aturan bermain asmara. Ada negara Kertagama ya, negara yang makmur dan selalu berjalan sesuai aturan. Negara Kertagama, negara ya negara. Kerta itu makmur, gama aturan. Jadi sebuah negara yang penuh kemakmuran dan semua rakyatnya berjalan sesuai dengan aturan, tanpa harus ada paksaan, tanpa harus ada perintah, tanpa harus ada larangan. Itulah esensi ajaran Jawa sebagai gaya hidup, lifestyle. Jadi ajaran Jawa itu tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa iming-iming, tanpa ancaman. Ya. Ini pengertian agama. Sehingga kalau pertanyaannya Mas Bakti tadi, kalau berbeda agama, apakah diperbolehkan dalam ajaran Jawa? Ya, dalam budaya Jawa kan memang tidak mengenal agama dalam bentuk administrasi negara. Karena gama dalam di budaya Jawa kan tidak mengenal agama ya, tapi gama, gomo budi. Gomo itu aturan, budi itu adalah hati nurani, kesadaran, bentuk kesadaran, hidup sak kepenai, tapi bukan sak kepenai dewe. Hidup berkesadaran, hidup penuh dengan kesadaran, gomo budi, menjadi gaya hidup ya. Gomo aturan, budi itu hati nurani. Sederhana saja ajaran ini, tapi sangat luar biasa mempengaruhi, berdampak di masyarakat kita. Kalau kita dijiwit loro, jangan jiwit. Ya, sederhana. Sehingga di dalam budaya Jawa orang mau menikah beda keyakinan tidak ada masalah. Karena keyakinan itu ranah privasi gitu loh. Dulu negara kita tuh mengakomodasi
orang melakukan perkawinan beda agama? Ada beberapa contoh ya. Yang umpamanya Kristen sama Islam ya Jamal Mirdad sama Lydia Gandu. Tapi selain itu banyak yang ada pernikahan beda agama. Misalnya Kristen dengan Katolik. Ada. Antara Konghucu dengan Buddha ada. Ya. Tanpa harus salah satunya itu berkorban. Ya. Nah, karena ulah oknum-oknum tertentu, akhirnya negara memutuskan tidak mengakomodir pernikahan ya kalau akhir-akhir ini memang cenderung mengatakan pernikahan ya, tidak mengakomodir perkawinan atau pernikahan beda agama akhir-akhir ini. Sehingga banyak orang-orang yang berduit, yang mereka beda agama tapi tidak mau salah satunya itu berkorban, akhirnya mereka melakukan perkawinan di mana? Di Singapura, di Australia, di Amerika ya. Ini kan sebuah perkawinan. Kalau mereka pernikahan ya nggak tahu mereka nikahnya di mana itu. Karena nikah itu kan artinya kan seks intercourse gitu. Ya. Sehingga sesuatu yang sangat terasa ironis ya. Kalau negara saat ini ngurusi sesuatu yang bersifat privasi, yaitu agama atau keyakinan. Sampai orang yang beda keyakinan saja mereka mau melakukan perkawinan tidak boleh. Ya. Kalau pertanyaannya Mas Anton, kenapa kok mereka meributkan? Ya karena mereka itu tadi lungone kurang adoh, kopine kurang kental, kuotane kurang akeh gitu loh. Pengalamannya kurang, wawasannya kurang, akhirnya mereka meributkan. Dan mereka orang-orang yang cenderung mabuk dogma. Mereka mabuk dogma, mereka merasa benar sendiri, mereka merasa paling dekat dengan Tuhan sendiri, yang lainnya mereka anggap sesat ya. Orang-orang seperti ini kan yang meributkan gitu loh. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ya paling nggak kita ikut mencerahkan lah supaya masyarakat ini cerdas gitu loh. Dan ini ada satu kisah nyata ini. Anggota Raket Prasojo ini punya anak perempuan. Karena dia beragama A ya maksud saya. Bahkan orang kita tadi dia punya punya kedudukan atau punya semacam jadi pengurus di agama A tadi. Sehingga anaknya perempuan tadi ketika dia pacaran dengan seorang laki-laki yang beragama O, si anak ini bingung mau ngomong ke orang tuanya tidak berani. Akhirnya apa? Mereka ini akhirnya si laki-laki tadi yang beragama O ini memaksa nampaknya, entah itu dengan paksaan halus ataupun paksaan yang vulgar, kita nggak tahu. Akhirnya si cewek tadi, anak dari anggota kita tadi, ini akhirnya kan terpaksa mengalah. Dia ikut beragama O, mengikuti pacarnya laki-laki tadi. Akhirnya mereka melakukan pernikahan dalam ajaran agama O. Bahkan mereka berdua sampai mereka pergi ke luar negeri untuk semakin memantapkan agama O pada si cewek tadi. Tapi jiwanya, pemikirannya tetap merasa bersalah pada orang tuanya. Akhirnya stres. Si perempuan tadi, si cewek tadi stres. Karena dia tidak pamit pada orang tuanya, dia menghilang, minggat tanpa tanpa klarifikasi gitu loh. Nah, 2 tahun itu menghilang. Dia stres dia. Nah, karena dia stres, akhirnya banyak mengkonsumsi obat-obat penenang. Akhirnya apa? Akhirnya si cewek tadi saat ini mengidap penyakit ginjal akut. Bahkan informasi terakhir yang saya tahu itu 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali itu cuci darah. Benar-benar sangat parah.
Setelah si cewek parah, baru si pihak laki-laki ini berinisiatif memberitahukan kepada orang tua si cewek. Coba, hanya gara-gara negara tidak mengakomodir perkawinan beda agama, gara-gara orang mabuk dogma, ya, sehingga akhirnya nyawa jadi korban. Karena yang namanya cinta ini kan anugerah alam gitu loh. Cinta itu anugerah alam, tapi karena aturan manusia yang merasa dirinya kayak Tuhan, yang beda keyakinan nggak boleh nikah, ya nggak boleh melakukan perkawinan, akhirnya kan jadi korban. Sehingga saya turut berdoa mudah-mudahan si cewek ini, putrinya salah satu anggota kita tadi, diberi keajaiban alam, bisa sembuh mudah-mudahan. Walaupun saat ini sudah cukup parah, sampai 1 minggu itu 1 atau 2 kali cuci darah. Tapi semuanya sudah terlanjur. Dan saya berharap, berdoa, mudah-mudahan keluarga dari si laki-laki ini tidak menelantarkannya atau mencampakkannya. Apalagi dalam agama ini kan namanya poligami, itu kan wow, seperti sebuah keharusan gitu loh. Katanya kalau wanita nggak mau dipoligami di dunia, toh nanti di sana dipoligami juga katanya. Ya. Ini saya turut berdoa mudah-mudahan si keluarga laki-laki tadi yang beragama tadi misalnya tidak menelantarkan. Kasihan si cewek ini, dia sudah berkorban dari keyakinannya, dia sudah berkorban mengkhianati orang tuanya, sampai dia stres, minum obat penenang dan akhirnya ginjalnya kena. Apakah hal semacam ini akan kita biarkan saja berlarut-larut? Ya, karena itu kita mari yang sudah tersadarkan, kita mencoba melakukan gerakan-gerakan di masyarakat. Biarkanlah orang yang beda agama untuk melakukan perkawinan, ya, tanpa ada yang harus dikalahkan atau berkorban. Kalau yang satu lagi siapa? Nia Zulkarnain sama siapa Mas Bekti, suaminya itu? Ya? Bukan. Nia Zulkarnain. Yang pernah tenang ini. Yang laki-lakinya dari Papua. Sehingga ini kan karena negara tidak mengakomodir perkawinan beda agama, akhirnya kan mereka melakukan apa? Hari ini mereka nikah di agama O gitu ya. Besok dia melakukan pemberkatan di agama A. Ini kan apa istilahnya, akhirnya kan negara juga bingung tuh, mana yang mau dicatatkan. Apakah negara akan mencatat yang perkawinan yang pertama yaitu di agama O, ataukah perkawinan yang kedua yaitu yang pemberkatan di agama A? Yang dulu sempat Romo ya itu Titik Kamal. Yang dulu sempat heboh kan Titik Kamal, ya, dengan suaminya di Australia, ya, itu kan. Nikahnya di Australia. Nikahnya di Australia terus dilegalisir di sini. Ya. Jadi negara cuma sekedar melegalisir aja. Ya. Ini kan juga aneh gitu. Seharusnya negara hadir untuk rakyatnya gitu loh. Kenapa kok malah negara Australia yang hadir untuk menyelesaikan permasalahan dari rakyat kita? Nah, ini kan sesuatu yang apa istilahnya, ketika sebuah prinsip-prinsip privasi ya ini diatur secara politis, ya akhirnya seperti ini. Ini sekedar menambahkan, yeah. Nah, ini kan sudah sering santer ya. Saya dulu waktu merantau di Kalimantan, yeah. Kalau kepingin aman dengan peraturan baru ini, kalau nikah beda agama ya biaya terdekat titiknya cuma Singapura, yeah. Singapura itu, yeah. Sampai di segitunya. Yeah. Ya, akhirnya banyak orang yang akhirnya melakukan perkawinan beda agama ya di Singapura, di Australia. Yeah. Toh Australia sama Singapura sama-sama dekat kok.
Ya. Terus yang dapat devisanya siapa? Mereka. Yang jadi masalah kan begini. Negara ini berkewajiban. Negara itu punya kewajiban melindungi dan memenuhi kebutuhan warganya. Iya. Negara punya kewajiban untuk melindungi warganya. Nah ini kenapa negara kita tidak bisa hadir di tengah-tengah rakyatnya yang sedang membutuhkan? Kenapa malah ke Australia atau ke Singapura ini? Seharusnya kita kembali aja ke istilahnya pada zaman dulu itu istilahnya perkawinan beda agama ya silakan saja diperbolehkan. Atau kita benar-benar kembali kepada kemurnian Pancasila. Jadi dihilangkannya kolom agama dalam data kependudukan. Jangan khawatir kalau nanti rakyat kita tuh bejat, enggak mungkin. Wong kita punya Pancasila kok. Jelas di situ ada ketuhanan yang Maha Esa, ada kemanusiaan yang adil dan beradab kok. Sesuatu yang terlalu ketakutan yang berlebihan kalau orang mengatakan orang kalau nggak beragama itu nanti menjadi biadab, itu ketakutan yang berlebihan gitu loh. Oh hanya dengan beragamalah orang itu katanya berperilaku baik katanya. Ini juga berlebihan. Karena fakta yang ada negara-negara yang mabuk agama cenderung korupsinya tinggi, kriminalnya tinggi gitu loh. Sementara negara-negara yang mereka tidak berpaham mabuk agama, mereka malah lebih beradab, mereka lebih humanisme, mereka malah lebih semakin pesat teknologinya. Ini fakta di lapangan yang kita bicarakan, bukan hanya bicara halusinasi. Wah hanya beragamalah kita bisa menjadi orang baik, salah. Ya. Katanya agama itu sebuah aturan untuk menuju kebaikan, ya. Katanya. Tetapi faktanya berapa juta nyawa hilang gara-gara agama. Yang paling fenomenal kan perang salib. Berapa juta orang mati hanya karena agama, perbedaan sebut Tuhan A sama O. Dan tentunya ketika kita founding father kita, leluhur kita menetapkan Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia, ini udah benar gitu. Terus ada yang komentar, oh ini gerakan-gerakan komunis. Ini saya semakin lucu sendiri gitu, sampai ingin ketawa sendiri. Nanti kita bahas sendiri di session tersendiri. Komunis itu artinya apa? Komunis itu bukan berarti ateis. Nampak sekali orang yang komentar seperti ini jelas itu tadi kopi ini kurang kental, lungone kurang adoh, kuotanya kurang akeh gitu. Nek kuotanya akeh bisa googling gitu. Nanti akan ketahuan apa arti komunis, apa arti ateis gitu. Bahkan negara-negara di luar sana yang maju itu malah negara-negara yang tidak mabuk agama. Mereka maju peradabannya dan mereka humanisme. Ini yang penting gitu loh. Itulah sebabnya ketika ada konflik di Timur Tengah, kenapa pengungsi-pengungsi itu tidak lari ke negara-negara yang berbackground agama? Kok mereka malah larinya ke Eropa gitu loh. Dan saat ini juga viral juga, mereka sudah dikasih makan, malah buat keributan. Mereka sudah dikasih hidup, malah mereka mengacaukan negara di mana dia ngungsi tadi. Ini kan kalau menurut saya manusia yang bejat ini malah. Ibaratnya kan gini, Mas Bakti ke rumah saya kasih tempat tinggal, saya kasih makan, malah buat ribut di rumah saya. Apakah seperti ini orang beragama? Dan mereka orang-orang beragama loh yang membuat ribut itu. Apakah orang-orang beragama seperti ini yang mereka beradab? Ternyata kan malah tidak. Nah, kembali ke tema kita tadi. Ya. Seharusnya memang yang disampaikan Mas Bakti tadi memang bisa diwujudkan. Minimal kita semua bergeraklah, memberikan sebuah kesadaran, pemahaman, mindset masyarakat kita. Silakan saja orang melakukan perkawinan walaupun beda keyakinan. Karena keyakinan itu ranah pribadi, bukan ranah umum.
bukan ranah publik. Mas Anton, kenapa mereka meributkan? Ya itu tadi jawabnya. Yang ribut itu rata-rata yang SDM-nya rendah gitu. Yang wawasannya kurang. Terus dari Mas Hadi tadi apa Mas Hadi teh? Ya. Mulai kapan pernikahan beda agama itu dilarang? Oh nggih. Mulai kapan perkawinan atau pernikahan beda agama dilarang? Itu pada masa Orde Baru. Tapi Orde Baru yang akhir-akhir ini. Kalau Orde Baru yang awal malah diperbolehkan. Ya, salah satunya itu pernikahan ini Jamal Mirdad Jamal Diakandu. Ini kan beda agama itu. Lewat catatan sipil, Romo. Lewat catatan sipil. Ini sekarang lebih parah total. Ya. Mulai Menteri Agama yang baru ini Gus Yakut. Ya. Dan walaupun akhirnya ya Jamal Mirdad Jamal Diakandu kan juga bercerai akhirnya. Setelah sekian puluh tahun sampai anak-anaknya udah besar dan punya cucu gitu loh. Nggak tahu kenapa penyebab mereka perceraian kita nggak tahu ya, itu urusan internal keluarga mereka. Padahal udah tua, udah punya cucu, apa yang mau dia cari gitu. Seharusnya kan harusnya menjadi contoh suri teladan anak-anaknya gitu loh. Mereka membangun rumah tangga yang damai, yang rukun seharusnya, tanpa harus memperbesar perbedaan sebuah keyakinan. Dan ini saya menjadi prihatin ya, beberapa waktu yang lalu itu ada sebuah reuni. Nah, reuni SMP ini kebetulan ada beberapa orang tuh yang awalnya beragama O. Setelah itu dia menikah dengan laki-laki yang beragama A. Ini dipengaruhi oleh teman-teman SMP, ya. Oh, nikah kamu ndak sah ini. Ini kamu zina ini karena dia agamanya A, kamu O. Akhirnya berantakan. Terjadi perceraian padahal mereka udah berumah tangga lama, punya anak, ya. Anaknya udah besar. Mereka melakukan perceraian dalam usia 50 ya. Sekarang kalau usianya 50 itu terus akhirnya bercerai terus nikah lagi, itu apa yang dicari gitu loh. Apa mereka nggak malu sama anak-anaknya gitu loh. Seharusnya mereka menjadi contoh anak-anaknya, bagaimana dia harus membangun rumah tangga yang baik. Kenapa dia tidak malu pada anak-anaknya? Sehingga kita timbul sebuah pertanyaan besar. Sebenarnya kita ini bangsa apa kita ini? Kok begitu mabuk dogma, mabuk agama pada hal-hal tertentu yang seharusnya tidak perlu kita ributkan. Kenapa kita tidak berpikir rasional? Ayo kita membangun peradaban yang lebih maju tanpa harus mabuk halusinasi, tanpa harus mabuk dogma. Biarkan hal yang bersifat privasi itu kita simpan baik-baik dan kita maju bersama untuk menjadi sebuah bangsa yang benar-benar beradab. Karena itu pertanyaan ini mari kita renungkan bersama. Sebenarnya kita ini bangsa apa kita ini? Kok selalu ribut dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diributkan? Mudah-mudahan suatu saat bangsa ini semuanya tercerahkan, ya tidak tahu kapan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Setelah itu kita punya pemimpin yang berani gitu loh. Kembali ke Pancasila yang memurnikan Pancasila yang asli. Kolom agama dihapus dari data kependudukan. Orang mau beragama apapun silahkan. Atau tidak beragama juga silahkan. Karena negara kita bukan negara agama, kita negara Pancasila. Jelas di situ berketuhanan yang Maha Esa, bukan beragama. Apakah orang yang tidak beragama itu berarti biadab? Belum tentu. Lihat saja fakta yang ada. Bahkan negara-negara yang tidak beragama atau tidak mabuk agama ini cenderung beradab, teknologinya maju dan lebih humanisme. Angka kriminal sangat rendah dibandingkan negara-negara yang mabuk agama. Ya, ada lagi yang ditanyakan ini, Mas Anton, Mas Bekti, Mas Hadi. Ya, oh Mas Anton, silakan. Ya.
Mungkin yang dimasalahkan gini, misalnya saya melakukan perkawinan beda agama, ntar kita kan punya anak. Nah ini yang milih agama salah satunya itu mungkin yang dimasalahkan itu. Si anak kita yang jadi masalah mungkin itu Romo. Sebenarnya juga nggak perlu jadi masalah gitu loh. Sang anak ya biarkan aja sampai dia dewasa dan dia memiliki penalaran yang dewasa, dia bisa memilih dia mau beragama apa. Ikut agama ibunya atau ikut agama bapaknya, ya biarkan aja dia dulu sampai dewasa mampu memilih. Atau tidak beragama, toh tidak dilarang kok di Indonesia itu tidak beragama. Kenapa harus diributkan hal-hal kecil semacam itu? Hanya karena kita mabuk dogma, hanya kita mabuk karena halusinasi. Apa yang mau kita cari? Kita mau cari surga, surga itu milik kita loh. Surga itu milik orang Jawa, karena surga itu memang bahasa Jawa gitu loh. Orang-orang yang mabuk agama itu kan cenderung ini, kadang-kadang penalarannya kan memang lemah gitu, karena dia mabuk dogma. Sehingga selayaknya memang anak-anak kita itu diberi kemerdekaan. Biarlah dia memilih gitu loh. Dengan nalar sehatnya tentunya. Sehingga tugas kita sebagai orang tua itu memberikan penalaran sehat. Mendidik anak-anak kita tadi dengan nalar sehat. Jangan kita dogma, entah itu dogma lokal maupun dogma asing, dogma Dayo. Dengan penalaran sehat itulah sang anak tadi akan memilih dengan kedewasaan dia berpikir. Dia akan menentukan sikapnya penuh dengan sebuah pertanggungjawaban. Sehingga karena dia tidak mabuk dogma, tentunya dia tidak akan berpikir saya lebih berat agama saya daripada ibu saya. Ini kan pikiran anak konyol ini. Karena mulai kecil disuguhi dengan mabuk dogma, sehingga sampai dia berpikir dia berpikir saya lebih baik kehilangan ibu kandung saya daripada saya harus kehilangan dogma saya, agama saya. Ini kan sesuatu yang konyol. Padahal kita ada di dunia karena orang tua kita, bapak ibu kita, bukan karena agama-agama tadi. Tanpa bapak ibu kita nggak bisa lahir di dunia. Tapi dengan perantara ibu dan bapak kita lahir di dunia, dan kita bisa beragama apa saja sepanjang agama tadi membuat kita lebih beradab. Tapi kalau dengan beragama kita menjadi kehilangan kemanusiaan, lebih baik buang saja agamanya. Karena yang utama adalah kemanusiaan. Jangan sampai karena kita beragama akhirnya kita kehilangan kemanusiaan. Itulah sebabnya kita membuat video yang berjudul Kenapa Teisme Selalu Bertentangan dengan Humanisme. Mari kita berpikir sehat. Mas Hadi ada ditanyakan. Ini yang saya tanyakan, kalau anak muda zaman sekarang kan gini, aku golek sing seiman kan gitu. Nah kalau dapatnya nggak seiman terus nganu lagi itu gimana? Kan kadang orang walaupun sampai tua tak tahu loh, apa gak rapi-rapi mas, gak oleh sih seiman mas jadi. Itu gimana menurut Romo? Ya, kalau tidak jelas tadi sudah kita bahas ya, kalau di dalam ajaran Jawa kan itu nggak jadi problem gitu loh. Nah, kalau yang disampaikan Mas Hadi ini kan persis kasusnya yang salah satu putranya anggota kita tadi, akhirnya dia mengalah ya, dia ikut agama calon suaminya, agama O, tapi di sisi lain dia nggak bisa dibohongi jiwanya. Dia stres karena sudah mengkhianati orang tuanya, dia minggat ke orang tuanya tanpa izin. Dia stres, akhirnya dia mengkonsumsi obat-obat penenang, akhirnya ginjalnya kalah. Akhirnya harus bisa-bisa kehilangan nyawa. Ya saat ini belum meninggal sih, tapi sudah akut, sudah parah. 1 minggu itu bisa 1 atau 2 kali cuci darah. Saya kira ini sebuah konsep konyol ini kalau ada anak muda berpikir seperti itu. Ngapain harus diributkan gitu loh. Lebih baik ya. Nah, sehingga saya sepakat dengan kata-katanya Jenderal Tobing kemarin ya. Negara ini sudah mengajari rakyatnya berbohong gitu loh. Ya sudah, kita berbohong aja.
Karena negara yang mengajari kita berbohong. Dalam artian apa? Secara administrasi kita agama O gitu ya. Karena negara yang ngajari kita berbohong. Tapi faktanya ya kita bisa tidak harus dalam keseharian kita tidak harus beragama O tadi. Kita bisa kembali ke ajaran leluhur kita, yaitu sebuah lifestyle gaya hidup. Sehingga kalau ada anak muda yang punya pacar beda agama, seharusnya saya sarankan jujurlah pada orang tua Anda. Dirembuk api-api, ya udah nikah karena negara ngajari kita tuh bohong, ya udah ikuti aja proses yang paling mudah. Ikut agama A atau O terserah, cari yang administrasinya paling mudah. Walaupun nantinya enggak Iya, negara kok yang ngajari kita berbohong kok. Ya. Seharusnya negara itu tidak ngajari berbohong gitu, sehingga negara jangan ngurusi agama yang bersifat privasi gitu loh. Jadi hilangkan kolom agama dalam data kependudukan. Kalau belum ya udah negara ngajari kita bohong kok, ya udah untuk administrasi kita cari yang paling mudah. Walaupun hati kita tidak di situ. Ya. Ini banyak kok orang-orang seperti itu. Di KTP tertulis agama O. Oh, tapi kesehariannya dia pergi ke rumah ibadah agama A gitu. Atau agama H gitu. Atau agama B gitu loh. Banyak itu. Apakah mereka berdosa? Enggak, negara yang berdosa. Karena negara yang memaksa kita berbohong kok. Ya, Mas Bekti yang tanya. Sedang menambahkan Romo, kalau pemaksaan itu sesuatu hal memang karena suatu situasi dan kondisi ya. Yeah. Tapi kalau melihat keadaan sekarang, kita ini dikondisikan untuk berbohong. Ya, benar. Ya, yang kan? bahasanya Jenderal Tobing kemarin kan seperti itu. Kita ini dipaksa oleh negara, dikondisikan oleh negara untuk berbohong gitu loh. Nah, jadi kalau kita tidak mengikutkan satu alur yang sudah dikondisikan, ya kita akan terlibas. Ya kan. Sehingga yang perlu kita kerjakan adalah kita menyadarkan, memberi pencerahan pada bangsa ini. Semakin banyak orang yang tercerahkan, tersadarkan, nanti akan ada gerakan people power secara halus untuk menolak hal ini. Sekarang walaupun agama ini agama mayoritas gitu, administrasi, tapi secara fakta ternyata enggak. Sehingga lama-lama akan rakyatlah yang akan menentukan juga. Sambil kita menunggu seorang pemimpin yang punya keberanian mengembalikan kemurnian Pancasila. Ingat, di dalam Pancasila tidak ada satu sila pun yang bicara agama. Sehingga Orde Baru ketika memunculkan undang-undang yang berbunyi setiap warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui pemerintah, ini adalah pengkhianatan Pancasila. Dan kita semua jangan takut tidak beragama akan menjadi biadab. Tidak. Fakta di lapangan, bahkan orang-orang yang tidak beragama malah lebih beradab dan lebih humanisme. Bahkan orang-orang yang beragama malah mereka saling tega memusuhi saudaranya sendiri. Mereka terus berkonflik. Jangankan beda agama, sesama agama aja mereka berkonflik. Mereka tidak lagi mengindahkan nilai-nilai humanisme, nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu mudah-mudahan negara akan mengakomodir kebutuhan rakyatnya, sehingga jangan sampai nanti orang yang beda agama nikahnya di Australia ataupun di Singapura. Ini yang jadi bahasan kita awal, yaitu kenapa kita ini sebenarnya bangsa apa? Ada pernikahan anjing, ribut. Ada perkawinan manusia beda agama, ribut. Kita ini sebenarnya bangsa apa kita ini? Apa begitu rendahnya kita ini hanya meributkan hal-hal kecil yang seharusnya tidak kita ributkan? Kenapa kita tidak mengejar sebuah prestasi, peradaban yang lebih beradab, yang lebih humanisme, dan itu lebih terhormat saya kira. Ya, ada lagi ditanyakan? Sampun? Ya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita. Ada pernikahan anjing, banyak ribut pro kontra. Ada perkawinan manusia beda agama, ribut. Bahkan negara melarang. Mari kita renungkan, sebenarnya kita ini bangsa apa kita ini?
Kenapa kita sudah kehilangan nilai-nilai kemanusiaan? Padahal jelas-jelas Pancasila, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil, beradab dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jelas sila Pancasila kedua. Dan sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa kita menjadi terdogma sebuah agama? Bahkan kita sampai hanya karena agama kita lalai akan nilai-nilai kemanusiaan. Kita lalai akan nilai-nilai ketuhanan. Kita lalai akan nilai-nilai persatuan Indonesia. Kita lalai akan nilai-nilai demokrasi. Dan kita lalai akan nilai-nilai keadilan sosial. Mudah-mudahan hal ini mampu mencerahkan kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.